mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan pada skenario yang kedua, yaitu di mana Ibu Nur ini akan menjadi sebagai coach dan saya sendiri ya Syariah akan menjadi sebagai coachee. Ya, berikut skenario prakteknya. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Sari, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bu. Bu Nur, hari ini saya minta waktunya ingin mengobrol. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Apakah Ibu keberatan? Ya Bu, tidak apa-apa. Kira-kira ada permasalahan apa ya Ibu di sekolah Ibu? Jadi begini nih Bu, saat saya datang ke sekolah, saya melihat halaman sekolah atau lingkungan di sekitar sekolah saya itu kotor. Jadi masih banyak sampah berserakan dari bekas jajanan murid dan daun-daun berjatuhan dari pohon yang tumbuh di belakang sekolah, sehingga membuat lingkungan tidak nyaman dan kotor. Saya merasa resah Bu, karena lingkungan yang tidak bersih tersebut bisa mengganggu konsentrasi belajar anak didik saya. Oh, jadi begitu ya Bu. Nah, jadi Ibu itu punya permasalahan dengan lingkungan sekolah yang tidak bersih ya Bu ya. Nah, sekarang apa nih tujuan yang Bu Sari dapatkan dari percakapan kita hari ini? Tujuan dari percakapan ini saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah tersebut sih Bu. Terus apa lagi nih? Saya ingin sekolah saya itu yang menjadi sekolah yang bersih dan nyaman, sehingga anak-anak pun belajar dengan tenang dan nyaman. Dan juga tidak ada lagi nyamuk yang bisa masuk ke ruang kelas, yang bisa menyebabkan penyakit. Apalagi Oh, saat begitu ya Bu ya. Itu ide yang bagus Bu untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman di sekolah tempat Ibu mengajar. Nah, sekarang apa nih kira-kira yang menjadi kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, saya rasa saya memiliki komunikasi yang baik dengan murid-murid. Karena di awal masuk pembelajaran, di sekolah saya diadakan baris berbaris untuk menanamkan disiplin juga. Diadakan pemberian motivasi belajar dari guru. Nah, saya mungkin bisa menggunakan komunikasi ini sebagai sarana edukasi untuk anak saya agar mencintai lingkungan sekolahnya. Sehingga lingkungan yang bersih itu menjadi terwujud. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi Bu Sari ini memiliki komunikasi yang baik ya Bu ya kepada peserta didiknya di sekolah Ibu untuk mengedukasi mereka akan cinta terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya dari skala 1 hingga 10 kira-kira nih di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Dari skala 1 hingga 10, saya rasa posisi saya di skala 7 dalam pencapaian tujuan tersebut. Karena saya selain komunikasi yang baik dengan murid, saya juga sudah membuat jadwal piket, Bu. Kemudian untuk jadwal piket kelas saya sendiri, kelas guru, kemudian di piket guru agar mendampingi murid-murid saya melaksanakan piket. Nah, sehingga siswa dan guru bersama-sama menjaga lingkungan sekolah dan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab juga Bu kepada siswa. Benar sekali Bu. Jadi ada kolaborasi ya Bu antara siswa dengan guru untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Nah sekarang yang saya tanyakan, apa nih yang menjadi hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin yang menjadi hambatan dalam mencapai tujuan yaitu kurang kesadaran dari murid-murid saya mengenai kecintaan terhadap lingkungan sekolah. Kemudian apalagi di kelas rendah nih, kelas 1, di kelas 2 dan kelas 3 itu perlu sekali Bu bimbingan yang intensif. Selain itu, lingkungan sekolah saya juga dekat dengan rumah warga dan warga di sana juga banyak yang memelihara ayam kampung.
Oh, bahkan Bu dibebaskan berkeliaran di lingkungan sekolah, sehingga di lingkungan bertambah kotor. Dan ditambah sore hari itu banyak banget siswa itu alumni ya biasanya bermain Bu di sekolah karena sekolah itu tidak dipagar sehingga ada saja bekas jajanan yang berserakan itu di waktu pagi hari seperti itu Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Itu tentang penjelasan Ibu tentang hambatan yang terjadi di sekolah Ibu. Terus, apa nih rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana saya sih untuk mencapai tujuannya adalah dengan mengevaluasi jadwal piket yang sudah ada dan mengingatkan kembali kepada peserta piket yang akan piket pada hari berikutnya. Selain itu, saya juga mengevaluasi jadwal guru piket agar membimbing siswa dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Mungkin memberikan juga ya apresiasi setiap bulan kepada peserta piket terbaik agar terus memacu kecintaannya terhadap lingkungan. Oh, seperti itu ya, Bu, rencana yang akan Ibu laksanakan. Nah, untuk waktunya, Bu, dalam jangka waktu kapan nih Ibu akan memulai rencana aksi ini, Bu? Saya ingin memulai rencana ini besok, Bu. Karena lingkungan yang bersih itu kan harus segera kita wujudkan ya, Bu ya, agar belajar anak pun menjadi nyaman. Betul apa yang dikatakan Ibu. Kebersihan itu harus segera kita wujudkan ya, Bu ya. Nah, Iya. selanjutnya apa nih yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu ini? Ukuran keberhasilan saya adalah ketika terwujud lingkungan yang bersih dan nyaman, serta tumbuh kesadaran dan kecintaan siswa saya akan kebersihan lingkungan sekolah. Begitu ya, Bu. Nah, tadi kan ada yang menjadi hambatan nih dalam pencapaian tujuan. Di antaranya kan tadi itu Ibu menjelaskan tentang kesadaran dari murid-murid mengenai kecintaan terhadap lingkungan, kemudian lingkungan sekolah dekat dengan rumah warga ya, Bu ya. Iya, betul Kemudian Ibu. juga ada alumni yang dari sekolah tersebut bermain di sore hari yang bisa mencemari lingkungan sekolah. Nah, bagaimana sih cara Ibu mengatasi hambatan tersebut nih, Bu? Ya, pertama saya akan memotivasi siswa dalam kegiatan baris berbaris dan akan terus mengingatkan akan pentingnya kebersihan sekolah. Yang kedua, mengajak siswa dan guru tersebut untuk bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Ya, karena kita sebagai guru juga harus memberikan contoh kan yang baik untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Jadi sebagai teladan kita harus mencontohkannya. Nah, selain itu saya berencana untuk membuat poster yang mengajak untuk mencintai lingkungan. Jadi poster tersebut tuh nanti akan ditempel di setiap sudut-sudut kelas agar mampu terlihat oleh siapapun termasuk alumni sekolah tersebut. Wah, tepat sekali cara Ibu mengatasi permasalahan ini ya, Bu ya. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu buat ini? Saya berkomitmen mewujudkan tujuan yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu ya. Saya akan Betul. menjalankan rencana aksi dalam jangka waktu terdekat. Mungkin bisa dimulai dalam minggu ini. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali ya, Bu ya. Dalam waktu dekat ini, Ibu akan mewujudkan rencana aksi Ibu tersebut. Nah, selanjutnya nih, Bu, siapa yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini, Bu? Yang dapat membantu saya dalam menjalankan komitmen ini adalah rekan sejawat. Eee, di mana rekan sejawat tersebut mungkin akan selalu mengingatkan dan membantu untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman, Bu. Oh, jadi Ibu memerlukan bantuan ya, Bu ya, untuk membantu Ibu dalam menjalankan rencana itu ya, Bu ya. Nah, yaitu adalah rekan sejawat Ibu sendiri ya, Bu ya. Iya betul, Bu, karena rekan sejawat itu kan, akan membantu kita nih ketika tidak bisa atau berkelangan hadir, kemudian, karena sudah berbentuk komitmen sehingga proses ini tuh diharapkan agar berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan membicarakan semua ini?
Iya Bu, jadi saya akan berusaha mengimplementasikan rencana saya dan menjaga komitmen saya, dan saya ini akan membangun untuk bisa saya pertanggungjawabkan ya. Jadi saya akan selalu mengimplementasikannya dengan membangun untuk menghasilkan tujuan atau pertanggungjawaban saya. Wah, bagus sekali Bu Sari. Memang harus seperti itu ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang Ibu hadapi memang cukup sulit ya karena lingkungan yang tidak nyaman dan kotor. Tetapi Ibu sudah punya rencana yang baik untuk mengevaluasi dari jadwal piket anak, kemudian menjadwalkan guru yang lain untuk mendampingi mereka ketika mereka piket kelas. Nah, selanjutnya Ibu juga mau membuat poster ya Bu ya tadi dan ajakan agar bisa dilihat oleh siapapun agar mencintai lingkungan sekolah Ibu. Iya Ibu, terima kasih ya Bu ya dengan percakapan ini, saya sekarang, mengetahui jadi apa yang harus saya lakukan nih, supaya, saya bisa menyelesaikan masalah saya tersebut. Iya Terima Bu, kasih. sama-sama. Tetap semangat ya Bu Sari. Baik Ibu, tetap semangat juga. Terima kasih ya Bu ya, Ya, atas waktunya yang sudah diberikan. Saya, sangat lega sekarang. ya, sama-sama Bu Sari. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah sesi praktik coaching supervisi akademik dari kelompok 3 dengan saya Nur Aprilia dan Bu Ia Syariah. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan oleh fasilitator. Memasuki pada sesi refleksi diri. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk merefleksikan apa yang sudah saya praktekkan. Tadi saya sudah mempraktekkan diri bertindak sebagai coach yang berkesempatan pada malam hari ini dengan Bu Ia Syariah. Nah, yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, yang saya alami dan yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini adalah alur yang saya gunakan adalah dengan menggunakan alur Tirta, yang mana adalah yang pertama, Tirta itu adalah akronim dari T-nya itu adalah tujuan, jadi kita menetapkan tujuan, setelah itu kemudian I-nya adalah identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, secara keseluruhan, dari semua rangkaian Tirta tersebut sudah saya munculkan, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan menurut saya adalah pengembangan dari kata-kata atau pengembangan dari kata-kata yang bisa membuka untuk si coach ini untuk berpikir lebih terbuka lagi gitu. Jadi saya masih merasa kesulitan dan ini harus saya tingkatkan dengan belajar terus memperbaiki diri untuk berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga akhirnya si coach ini mau terangsang untuk mengemukakan ide-ide mereka atau ide-ide mereka untuk dituangkan dalam rencana aksi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah apakah Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh ya. Nah, saya memposisikan diri untuk diri saya ini present kehadiran penuh baik itu sebagai coach maupun coachee ya. Jadi saya dengan mimik muka saya yang saya rasa sudah saya tunjukkan tadi dengan praktek dengan Bu Ia. Kemudian
apakah Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Nah, untuk memperbaiki dan meningkatkannya mungkin saya akan berlatih dan terus mencoba untuk melakukan praktek coaching ini tidak hanya di sini saja, tapi saya juga akan melakukan dengan teman sejawat di sekolah saya, bisa dengan teman sesama praktisi CGP juga, supaya akhirnya saya mendapatkan ilmu yang terus meningkat gitu, bertambah sehingga akhirnya saya bisa memperbaiki dan meningkatkan kompetensi, apalagi ini adalah proses pengembangan diri untuk diri saya sendiri dan untuk meningkatkan sekolah saya juga. Ya, baik, saya akan memberikan umpan balik ya, ketika saya sebagai coach, saya akan memberikan umpan balik kepada Ibu Nur sebagai coach. Jadi yang saya rasakan pada saat saya di-coaching itu, saya terarah, kemudian saya merasakan ya saya menemukan, solusi saya sendiri terhadap, apa yang saya resahkan. Jadi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi itu, dengan, eee, bantuan Ibu Nur tersebut ya dengan, menuntun saya, dalam, percakapan, jadi saya mendapatkan, solusi sendiri gitu. Terima kasih ya Bu Nur ya. Jadi, saya juga merasakan, solusi yang diberikan, itu terhadap diri saya itu ya saya sendiri gitu yang memberikan solusi, ternyata itu saya juga, ada gitu di dalam diri saya. Kemudian Bu Nur itu membimbing saya, menuntun saya untuk, mencari solusi sendiri tersebut.